Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani, NIM 09105813200025. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi atau jenis-jenis dari sistem informasi. Ada 7 sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, yang kedua sistem informasi akuntansi, yang ketiga sistem informasi keuangan, yang keempat sistem informasi manufaktur, yang kelima sistem informasi sumber daya manusia, yang keenam sistem informasi pemasaran, dan yang terakhir adalah sistem informasi eksekutif. Jenis sistem informasi yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah seorang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bidang dalam perusahaan. Fungsi dari sistem informasi manajemen ini adalah monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian kepada karyawan, menerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari sistem informasi manajemen ini. Jenis yang kedua adalah sistem informasi akuntansi atau biasa disebut SIA. SIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi ini memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sedang mengalami surplus atau minus. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini akan membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan pelaporan keuangan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini akan terintegrasi dengan sistem keuangan akuntansi untuk masalah pencocokan data. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi ini ke dalam bisnis, yaitu untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu, dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis, membantu dalam perhitungan pajak, dan mempercepat auditor dan dalam melakukan keuangan perusahaan. Dan yang keempat, ada sistem informasi manufaktur. Untuk Anda yang memiliki bisnis di bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manufaktur ini adalah hal yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur tersebut, yaitu untuk pencatatan produksi dalam bisnis, untuk mencatat hasil produksi yang tidak lulus quality check, mencatat pemesanan barang, mencatat biaya produksi, analisa kebutuhan produksi, memberikan data real time kegiatan produksi yang berlangsung, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Selanjutnya, ada sistem sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari bagian SDM bisa lebih mudah. Selain itu,
sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses dan pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Adapun manfaat lain dari sistem pemasaran ini seperti mengetahui jumlah produk yang terjual, mengetahui produk yang paling laku, mengetahui produk yang jarang diminati, mengetahui metode pemasaran yang tepat, dan mengetahui respon pasar terhadap produk. Nah, dan yang terakhir ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Lalu, siapa saja yang termasuk level eksekutif? Nah, jadi mereka yang memiliki hak penuh atas perusahaan, CEO, komisaris, pimpinan tertinggi, direksi, dan elemen eksekutif lain yang memiliki kewenangan dalam perusahaan. Nah, demikian pembahasan mengenai pengertian jenis sistem informasi. Mohon maaf apabila masih ada penjelasan-penjelasan yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.